udah 2 kali operasi kepala, apa namanya, telinga, sama ini sama tangan. Saat kejadian posisi anak bapak ada di masjid atau di lokasi lain di kantin belakang? Dekat sekali dia peledakan pertama. Masjid. Iya, dekat sekali dia. Karena seluruh kirinya kebetulan dia bilang menurut informasi dia ya, menurut informasi anak itu katanya dekat dengan peledakan. Itu kan pada masih khotbah kan, itu masih doa, pas mau selesai doa, masih di akhir-akhir itu ada yang meledak, Pak. Meledaknya posisinya di sebelah mana? Di lantai atas, bawah, di bawah berarti? Pak, memang bisa tercium bau kimia, Pak? Bau kimia enggak, cuma bau gosong lah ya, bau terbakar yang saya ini aja. Bau petasan mungkin, Pak? Bau kayak pemesiu begitu? Mungkin ya. Masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, belum. Kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Selamat malam pemirsa, sejak Jumat lalu ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara terus menjadi perhatian publik. Peristiwa terjadi saat sholat Jumat berlangsung sekitar pukul 12 siang. Ledakan pertama terdengar usai khotbah Jumat selesai, diduga berasal dari dalam masjid. Beberapa detik kemudian ledakan kedua terjadi di area luar, diduga di sekitar selasar pintu belakang atau di dekat area kantin. Dari hasil penyelidikan sementara, Densus 88 mengungkap ada 7 bahan peledak yang disiapkan, 4 diantaranya meledak di lokasi dan 3 lainnya gagal menyala. Jumlah korban luka saat ini mencapai 96 orang, terdiri dari siswa, guru, dan petugas sekolah. 68 orang sudah dipulangkan, sementara 28 masih menjalani perawatan medis. Di antara korban ada seorang siswa berusia 17 tahun yang diduga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Ia mengalami luka berat di kepala, sudah menjalani operasi dan saat ini dalam perawatan intensif yang di bawah pengawasan kepolisian. Barang bukti yang diamankan antara lain adalah bahan peledak rakitan, catatan pribadi, serta 2 senjata mainan, airsoft gun dan revolver yang memiliki tulisan ekstrim seperti Welcome to Hell dan juga Brandon Tarrant. Saat dilakukan penggeledahan di rumah, aparat menemukan bahan yang sama seperti yang ditemukan di lokasi. Motif sementara diduga berasal dari tekanan psikologis akibat perundungan yang dialami di lingkungan sekolah yang memicu aksi balas dendam dan upaya bunuh diri. Aparat memastikan penyelidikan masih berjalan dan motif pasti masih terus didalami. Namun, tragedi ini bukan sekedar soal ledakan di sekolah, melainkan peringatan atas gagalnya sistem pendidikan dan juga lingkungan sosial dalam mendeteksi luka anak sebelum berubah menjadi bahaya. Apa yang sebenarnya membuat seorang remaja menukar rasa sakitnya dengan tindakan se-ekstrim ini? Bersama saya, Afeni Malik, inilah top isu pada malam hari ini, mengurai akar tragedi ledakan SMAN 72. Dan pemirsa, sudah kami hadirkan narasumber di studio Metro TV. Kami hadirkan kriminolog dari Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat malam. Selamat malam, terima kasih diundang, Mbak. Terima kasih sudah hadir, Prof. Lalu kami hadirkan juga psikolog anak, remaja, dan keluarga, Mbak Sani Budiantini. Mbak Sani, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kami juga hadirkan Kabar Reskrim periode 2009-2011, Pak Ito Sumardi. Pak Ito, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Vi. Terima kasih sudah hadir, Pak Ito. Dan juga pemirsa bergabung melalui sambungan Zoom, ada kami hadirkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latiful Hayat. Prof. Atip, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi, Pak Ito, Prof. Adrianus, Mbak Sani. Selamat malam. Baik, Prof. Saya akan ke Anda terlebih dahulu sebagai Wakil Menteri. Anda sempat menjenguk para korban di rumah sakit. Apa pesan yang paling kuat yang Anda dengar, baik dari korban, guru, mungkin juga para orang tua murid yang berada di rumah sakit pada saat Anda mengunjungi mereka? Baik, terima kasih Mbak Afi. Pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan keprihatinan dan juga
empati yang luar biasa kepada para korbannya. Dan betul pada malam hari itu saya datang ke rumah sakit Cempaka Putih ya. Ketika itu di rumah sakit ada sekitar 36 korban ya. Begitu juga saya bertemu dengan para orang tua yang mendampingi pada saat itu. Kesan pertama ketika saya dialog, mereka semua tidak pernah memperkirakan dan menyangka ya akan terjadi kejadian yang di luar nalar seperti ini terjadi di dunia pendidikan, di lokasi pendidikan, dan tampaknya menurut saya ini kejadian yang pertama kali ya dengan mengambil lokasi di lembaga pendidikan. Nah, terkait dengan para korban yang semuanya itu mayoritas ya mengalami gangguan pendengaran. Bahkan secara lebih detail itu sebagian besar di telinga kanan ya, ada sebagian yang telinga kiri, dan bahkan ada yang beberapa gangguan pada kedua sisi kanan dan kiri dari telinga tersebut. Nah, ini menunjukkan ledakan yang cukup kuat ya dari kejadian tersebut gitu. Nah, tidak banyak yang disampaikan oleh para siswa yang menjadi korban karena mungkin mereka juga shock dengan kejadian seperti ini, kenapa bisa terjadi. Hanya dalam dialog itu para siswa dan juga orang tua menginginkan agar pertama adalah penanganannya terkait dengan pemulihannya secara medis dari para korban, dan yang kedua untuk memastikan proses belajar mengajar itu berlangsung secara aman dan juga nyaman bagi mereka, dan yang ketiga agar segera proses belajar mengajar dapat berjalan kembali. Dan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI sudah secara cepat ya memitigasi, yaitu akan untuk tahap pertama melakukan proses belajar mengajar secara daring. Baik. Selain daring ini untuk sementara, tapi bagaimana memastikan sekolah kembali aman? Karena mungkin kekhawatiran bukan hanya terjadi di orang tua atau bahkan guru di SMA N 72, ini juga menjadi kekhawatiran banyak orang tua di banyak sekolah. Baik, Mbak. Tentunya ini tidak bisa ya kita melihat salah satu aspek saja. Ya, termasuk dugaan sementara kan karena korban dari pembulian umpamanya, tapi untuk hal tersebut kami menunggu hasil penyelidikan dari pihak yang berwenang. Hanya saya ingin kembali menegaskan bahwa dalam catur pusat pendidikan yang mengenai 4 pilar, di mana pendidikan itu berpusat di keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga peran media. Nah, dalam hal ini bagaimana interaksi keempat pilar itu tampaknya masih belum maksimal ya. Dan tidak bisa umpamanya si pendidikan itu hanya bertumpu sepenuhnya kepada sekolah. Nah, sementara keluarga juga memiliki peran yang cukup besar, begitu juga masyarakat. Dan jangan lupa untuk yang terkait kejadian yang menurut saya itu luar biasa ini adalah peran dari keterbukaan dari informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, terutama oleh para siswa yang justru memiliki kemampuan untuk mengakses secara lebih cepat. Nah, dalam kasus ini bagaimana coba seperti tadi diperlihatkan ya, dia menuliskan tokoh kekerasan begitu yang itu hanya ada di media ya. Nah, dalam hal ini kementerian sangat concern sekali bagaimana keempat pusat pendidikan itu atau keempat pilar dalam catur pendidikan itu untuk kembali dapat berinteraksi secara maksimal ya. Nah, antara lain kita kan sudah menetapkan ya apa yang disebut sebagai
7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, salah satu di antaranya adalah kebiasaan untuk bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Ini yang tampaknya harus dikuatkan kembali. Demikian. Baik. Ketika Anda mengatakan bahwa tadi Pak Wayan sempat mengatakan ada tulisan, akses ke media, saya akan ke Pak Ito membahas sedikit, kita flashback ke peristiwa. Itu juga sempat beredar foto ada senjata yang disampaikan adalah senjata mainan, namun tertulis nama-nama pelaku teror di luar negeri. Pak Ito, bagaimana Anda membaca kasus ini? Tadi Pak Wayan mengatakan bahwa bully ini sejauh ini adalah informasi sementara. Kita masih menunggu proses penyidikan yang berlangsung. Bagaimana Pak Ito melihat kejadian ini? Ya, pertama mungkin dalam penanganan satu kasus ya, pengungkapan satu kasus, tentu Polri penyidik akan berangkat dari sebab dan akibat. Setelah itu mencari modus operandi yang dilakukan, misalnya dia menggunakan bahan peledak, kemudian membawa senjata mainan dan lain sebagainya. Kemudian motif sementara ini kan akibat bullying, tapi ini masih didalami. Kemudian juga dikaitkan sekarang dengan TKP, tempat kejadian perkara, kenapa dia memilih di masjid. Nah, kemudian di sana juga dikaitkan lagi dengan melalui penyelidikan ilmiah, yaitu dengan melakukan digital forensik ya, yaitu kita menelusuri kira-kira apakah ada komunikasi yang bersangkutan terduga tersangka ini pelaku dengan pihak-pihak lain. Nah, disinilah tentunya polisi juga harus hati-hati karena untuk bisa menentukan apakah ini merupakan satu tindakan terorisme ataukah merupakan satu tindakan kriminal yang sifatnya radikal, ini tentunya nanti akan disampaikan setelah hasil pengungkapan secara lengkap diperoleh baik dari teman-teman dari Densus maupun dari Lab4. Kalau Anda tadi mengatakan apa artinya, kenapa kemudian terjadi penyerangan di masjid saat sholat Jumat, apa yang bisa Anda baca? Apakah itu spontanitas atau memang bisa dikatakan menjadi sebuah kunci simbolik? Saya melihat di sini yang bersangkutan itu terinspirasi ya dari sesuatu mungkin medsos di mana dengan sesuatu mungkin nanti bisa disampaikan dari psikologi, dia merasa sakit hati, dendam, kemudian ingin membalas, tapi memilih di masjid itu kan sekarang di senjata mainannya ditulis salah seorang pelaku penembakan di New Zealand di masjid ya. Nah, tentunya itu mungkin yang menginspirasi yang bersangkutan adalah melakukan sesuatu di masjid dan mungkin sasarannya kalau memang itu bullying, itu perundungan, tentu orang-orang yang biasa melakukan bullying. Nah, tentunya ini juga perlu didalami oleh teman-teman dari penyidik dan kenapa dia milih di masjid tidak di kelas atau di mana. Nah, ini kalau melihat daripada senjatanya yang ditulisi salah satu tokoh teroris yang di New Zealand, saya kira itu terinspirasi dari medsos dan itu pasti akan menjadi titik penyelidikan daripada teman-teman penyelidik saat ini di Polda Metro Jaya. Oke, sebelum kita beralih ke bully dan psikologi anak, saya minta tanggapan dari Prof. Adrianus. Prof. Adrianus punya pendapat yang berbeda atau perspektif yang berbeda? Ya, karena saya juga pendidik ya, maka tentu saya mengharapkan ini memang murni bully dan akibat bully ya. Karena kalau sampai kemudian dugaan bahwa sebetulnya bully itu hanya trivial, hanya kecil saja, dan yang lebih mengemuka adalah soal-soal kebencian, terutama kebencian ekstrim ya kepada satu kelompok, dan itu disimbolkan lewat senjata, lewat penyerangan di masjid dan seterusnya. Ini lalu akan pindah ranahnya ke ranah BNPT dan Densus ini, dan Pak Wamen akan kesulitan untuk bicara dalam hal ini. Kenapa? Karena bayangkan itu terjadi di tempat yang tidak kita duga, di kalangan orang yang juga tidak terduga, dan korban juga tidak terduga. Hal mana kita tidak punya referensi sama sekali tentang hal itu. Jadi ini satu hal yang baru dan moga-moga ini memang betul-betul soal bully Pak ya, dan kepolosan seorang anak yang ketika marah tak terkontrol lalu kemudian mengambil bentuk seperti ini. Moga-moga begitu. Semoga seperti itu. Tapi worst skenario-nya adalah? Saya kira ini juga bukan hanya terinspirasi, tapi juga ada satu niat untuk mendeliver yang kita sebut sebagai kebencian ekstrim kanan, ya. Dan ini lalu menjadi menarik karena ini dilakukan pada diri seorang anak yang kita asumsikan belum tahu apa-apa, tapi ternyata sudah mampu terinspirasi demikian kuat, ya, bukan hanya dari sisi sekedar menulis di di senjata itu, dan saya juga dia pasti menyisihkan uang jajannya untuk itu, ya, dan bahkan lebih daripada itu adalah membuat rakitan yang dia lihat dari YouTube. Nah, itu kan juga menarik bagi kita betapa dia militan dalam rangka mewujudkan rencananya. Oke, saya minta tanggapan Mbak Sani, bagaimana melihat kalau tadi Prof mengatakan semoga ini akibat bully, lalu kemudian ekspresi tidak lebih dari kekhawatiran terburuk yang tadi disampaikan bahwa ini ternyata ekspresi atau bahkan mendukung
ekstrim kanan dan lain-lain gitu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kita kalau melihat dari anak berkonflik dengan hukum atau ABH ini adalah dalam range usia remaja. Ya, 12-18 itu usia remaja di mana usia ini sedang lagi mencari jati diri juga, ya. Nah, ketika dan termasuk juga regulasi emosi yang kadang-kadang ada hormon up and down, ya. Kemudian kesulitan dalam rangka memahami emosi dirinya, ya. Nah, ketika kelompok remaja ini atau ABH ini mengalami tekanan, misalnya tadi kita anggap itu sebagai satu motif utamanya, karena rasa frustrasinya kemudian dia melakukan perilaku seperti ini adalah dalam rangka memang bentuk dari pesan bahwa saya tidak terlindungi, saya luka batinnya, begitu ya. Dan kenapa akhirnya ada tadi masuk ke dalam tokoh-tokoh teroris itu adalah karena regulasi emosi yang tidak bisa matang tersalurkan dengan baik dipadupadankan dengan pembentukan jati diri, itu bisa salah mengambil figur. Ya, kalau kita lihat kemarin ini ada tokoh bintang film Korea bunuh diri, banyak yang ikut karena merasa itu adalah tokohnya dan dia terinspirasi dari situ misalnya. Itu seperti itu. Jadi kombinasi dari frustrasi, rasa ketidakadilan dan pembentukan jati diri yang diambil dari tokoh yang salah bisa melakukan perilaku yang sama dengan orang yang dianggap sebagai role modelnya, dia. betul. Meskipun kita tidak menormalisasi bully ya, kita tetap menentang aksi bully dimanapun, terutama di institusi pendidikan gitu. Tapi saya banyak yang bertanya bahwa bully seperti apa yang bisa melukai hati seorang anak seperti ini dan sampai tega bahkan menghilangkan nyawa diri dia dan nyawa teman-temannya. Iya, bully ini luar biasa akibatnya. Ada bully fisik, ya tentunya ada tekanan fisik, ada psikologis, ada verbal. Tapi semua jenis bully ini menyisakan luka batin yang luar biasa. Banyak anak kadang-kadang merasa dia lebih baik mati saja karena dia merasa tidak dihargai, tidak ada hak hidup di dunia ini. Ya, yang ada adalah rasa sakit yang dia derita. Nah, ada dua bentuk. Kalau orang yang pasif biasanya dia melukai dirinya sendiri. Tapi kalau pasif agresif dia ada penyerangan dengan akumulasi emosi yang luar biasa dalamnya sehingga dia ingin kalau saya sakit orang lain pun sakit. Nah, ini yang bisa menjadi trigger orang menyakiti orang lain ketika dia dalam kondisi korban bully. Oke, baik. Seperti apa tanda-tandanya dan bisakah kita mencegah supaya kejadian ini pertama dan terakhir terjadi di institusi pendidikan dan juga dimanapun? Kami lanjutkan pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Ya, baik. Kami lanjutkan pemirsa. Pak Wamen, Anda bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Baik, Pak Wamen, silakan Anda mau menanggapi tadi ada pernyataan dari narasumber yang ada di studio. Kira-kira kita bicara soal bully, kita bicara soal penyelidikan yang masih berjalan. Apa kira yang Anda bisa tanggapi dan mungkin jatuh ke langkah yang akan diambil dalam waktu dekat oleh Kementerian Anda? Baik, terima kasih Mbak Afi. Tadi soal bully kan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ito, itu baru salah satu kemungkinan ya, belum menjadi sebuah analisis final ya. Nah, hanya yang menarik disampaikan oleh Pak Ito, saya ingin menggarisbawahi bahwa pelaku kemungkinan terinspirasi atau mendapat inspirasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukannya ya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan bahwa dari keempat pilar atau pusat pendidikan
catur pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan peran dari media. Yang dimaksud sebagaimana disampaikan oleh Mbak Afi tadi adalah media sosial. Jadi itulah sekarang yang justru memiliki peran, ya, bahkan medium yang interaksinya itu mengambil waktu cukup banyak, ya, dengan para siswa itu. Maka dalam hal ini bagaimana sebetulnya kita harus menempatkan media sosial ini agar justru memiliki peran edukatif, ya, bukan sebaliknya. Maka ada dua pendekatan yang harus dilakukan, ya. Karena untuk tindakan-tindakan seperti yang dilakukan yang terjadi di SMA 72 itu kan sesuatu yang tidak mungkin, ya, terjadi hanya dengan cara-cara atau informasi-informasi yang konvensional, ya, yang didapat dari buku umpamanya. Tapi ini sudah mengalami pencanggihan itu lewat medsos. Maka dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan teknologinya. Jadi bagaimana untuk memitigasinya harus ada teknologi yang menetralisir, ya, katakanlah game-game yang membahayakan, ya, seperti sebelumnya kan ramai yang Roblox itu. Nah, yang kedua pendekatan regulasi. Ini harus berjalan seiring pendekatan teknologi dan regulasi. Jadi teknologi yang memang sudah tidak mungkin lagi diatur dan bahkan sudah jelas-jelas bahayanya, itu harus dilarang. Dan pelarangan ini adalah kombinasi antara kecanggihan teknologi dan juga regulasi. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan yang masih bisa dimanfaatkan bahkan membantu, ya, itu harus diatur. Jadi sesuatu yang memang sudah tidak mungkin diatur, ya harus dilarang. Ini harus segera dilakukan, ya. Kan di beberapa negara tertentu umpamanya seperti China, dia akan mampu mengendalikan teknologi-teknologi yang menurut analisis mereka mengganggu kepentingan nasionalnya dan lain sebagainya. Nah, ini dalam konteks pendidikan harus segera dilakukan pelarangan teknologi dengan menggunakan dua pendekatan teknologi dan regulasinya. Dan teknologi yang menghasilkan media sosial yang bermanfaat itu harus diatur. Karena menurut saya ini Iya, itu kan idealnya, Anda sampaikan tuh idealnya ya Pak. Kami punya data bahwa ternyata kasus bully yang terjadi itu tiap tahun itu semakin meningkat kasusnya. 2022 ada 194 kasus, 2023 ada 285 kasus, bahkan 2024 ada 573 kasus. Ini yang tercatat. Kebanyakan kasus bully ini seperti tip of the iceberg, gunung es, sehingga kasus yang terjadi yang tidak dilaporkan, tidak tercatat itu lebih banyak. 4 pilar yang Bapak katakan tadi, soal keluarga, masyarakat, sekolah, dan media, terutama media sosial. Si anak yang berkonflik saat ini yang kita bicarakan di keluarganya, dia berasal dari keluarga yang broken home. Masyarakat, jelas jika ternyata terjadi bully, masyarakat dan sekolah tidak mampu membantu dia. Ditambah media sosial, anak-anak ini banyak lari mencari begitu banyak jawaban di media sosial. Apa yang bisa Anda lakukan? Karena 4 pilar ini ternyata tidak berjalan dan tidak berfungsi. Minimal untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang kita bicarakan saat ini. Kalau menurut saya bukan tidak berjalan, belum berjalan. Ya, terutama yang saya catatan yang keempat Pak, itu. Ini kan jelas tidak berjalan, ini sudah memakan korban, minimal ada 96 anak yang terluka. Bukan itunya, Mbak. Contohnya yang saya katakan tadi, bagaimana kita harus melakukan pencegahannya untuk yang medsosnya itu. Ini kan basisnya teknologi. Sementara pendekatan-pendekatan non teknologi itu sudah dilakukan. Umpamanya bagaimana kita akan berinteraksi sekolah, keluarga, dan masyarakat lewat 7 kebiasaan anak Indonesia. Ya. Dari mulai dia terus tidur cepat, kebiasaan beribadah, kebiasaan belajar, bermasyarakat. Itu kan yang dilakukan dan sekarang gencar kita kampanyekan untuk itu. Bagaimana si siswa itu dia berinteraksi dengan keluarga, kemudian juga bermasyarakat agar dia tidak menyendiri, dan itu kan dituduh salah satu penyebab, ya,
terjadinya tindakan seperti itu. Nah, satu itu soal peran medsos yang menurut saya itu dua harus segera dilakukan, yaitu pelarangan untuk medsos berbasis teknologi yang memang membahayakan. Ini sudah tidak bisa diatur lagi. Anda sudah koordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Pak, kementerian Anda sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait? Betul, dengan Komdigi kita kan ada namanya Permen Tunas ya. Itu sudah hasil sinergi lintas kementerian, dan juga Komdigi juga sudah mengeluarkan peraturan tentang batasan-batasan ya untuk termasuk akses ke medsos seperti itu. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Adrianus, termasuk Anda juga pendidik gitu. Bagaimana? Apakah kemudian disampaikan oleh Pak Wamen ini cukup untuk menjawab semua permasalahan dari bully, dari anak yang terpapar tayangan-tayangan ekstrim, bahkan pelaku kekerasan? Ya, mohon maaf kita berbeda ya Pak Wamen ya. Menurut saya ini menembak nyamuk dengan meriam ini, gitu ya. Jadi masalahnya ada pada orang yang amat spesifik permasalahannya, kemudian lalu dicari solusi yang begitu gebiah-uyah, ya. Sehingga kemudian lalu jangan-jangan bukan hanya si anak ini yang kemudian jadi semacam korban lagi, tapi juga begitu banyak anak yang lain, begitu ya. Jadi mari kita cari satu formula yang spesifik saja. Apa yang kita temui ini adalah betul tadi memakai pendekatan gunung es tadi ya, di mana kemudian jumlahnya amat sedikit, amat spesifik, dan amat berat dari sisi permasalahan. Nah, apakah benar kita memakai pendekatan kebijakan publik untuk satu kasus spesifik ini, ya kan? Karena kebijakan publik itu harus berlaku umum, ya kan? Untuk universal untuk semua. Maka dengan kata lain kita cenderung mencari kebijakan publik yang moderat, yang di tengah-tengah. Sementara untuk yang kasus ekstrem ini, biarlah kemudian ditangani secara khusus. Kita sudah punya berbagai mekanisme untuk itu, sehingga kemudian sekali lagi tidak gebiah-uyah. Jadi saya mengerti psikologi orang ya. Kalau sudah begini semua ngomong tentang keluarga, tentang 4 pilar, tapi jangan ini hanya menimpa orang yang satu ini yang memang amat ekstrim ya, sehingga sekali lagi kita tidak bisa memakai pendekatan umum. Demikian. Pendekatan apa yang harusnya dilakukan? Ya, kalau tadi kita bicara mengenai apa yang dikatakan oleh Ibu psikolog misalnya, maka terhadap orang-orang anak-anak yang pasif agresif ini, maka kita perlu lakukan pendeteksian sejak awal. Jadi jadi sejak yang bersangkutan diterima di sekolah, maka perlu ada semacam treatment khusus, dimonitor khusus ya, agar kemudian setiap kali ada sentuhan-sentuhan yang bersifat khas bagi dia, kemudian lalu juga diberikan satu sentuhan yang juga khusus juga. Nah, harus begitu, karena tadi tentu tidak akan banyak di sekolah itu ya. Ada anak-anak seperti ini, ada anak yang menerima bully dengan ketawa-ketawa, bahkan dilawan gitu ya. Ada yang menerima bully malah kemudian lalu dibawa bercandanya, tapi hanya 1 atau 2 yang kemudian lo mengakibatkan destruksi. Nah, untuk itulah maka kemudian perlu ada semacam treatment khusus bagi mereka. Oke, treatment khusus. Bagaimana mengenali anak-anak yang membutuhkan treatment itu? Sebenarnya sebelum jawab ya, ini mumpung ada Pak Wamen ya. Ya, silakan. Ini diskusi untuk ini semua. Ini sesuatu yang memang justru mengkhawatirkan kita semua. Karena di usia remaja ini mereka sebenarnya memiliki identifikasi behavior yang mirip-mirip begitu ya. Jadi artinya ketika kasus ini tercuat menjadi viral, bisa saja ini ditiru dengan kondisi yang sama dengan ABH yang terjadi ini di sekolah lain. Jadi ini semacam juga jadi inspirasi baru. Nah, makanya pendekatan 4 pilar tentunya saya yakin akan mungkin nanti akan berjalan. Tapi tadi mungkin kalau Pak Adrianus bilang ya jangan sampai juga akhirnya yang sasarannya malah ke-skip gitu ya Pak ya. Tapi intinya adalah saya menanya Pak Wamen justru apa langkah yang paling urgent dan paling emergency. Karena ini benar-benar mengkhawatirkan kita semua. Banyaknya kasus yang mirip yang kemudian ini dipakai sebagai ajang role model baru begitu untuk diviralkan. Jadi apa langkah minimal jangka pendek yang dilakukan? Oke, yang tadi 4 pilar itu bisa dilakukan untuk jangka panjang. Pak Wamen silakan dijawab. Untuk jangka pendek tentunya sebagaimana yang sudah kita lakukan adalah mengefektifkan ya peran dari guru BK, bimbingan dan konseling. Di mana kementerian itu bukan saja memberikan peningkatan kompetensi untuk guru BK, akan tetapi juga guru non BK harus memiliki kemampuan konseling dalam hal ini. Itu yang sudah kita lakukan dan terus kita tingkatkan ya untuk pelatihan bimbingan dan konseling termasuk untuk guru non BK, sehingga untuk siswa-siswa yang mengalami masalah-masalah seperti tadi dia mendapatkan tempat ya untuk berkomunikasi, berkonsultasi di sekolah.
Oke, baik. Pak Ito, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum Pak Wamen selesai di segmen ini? Ya, saya kira Pak Wamen izin, menurut saya kita tidak bisa melihat kasus ini secara parsial. Jadi di sini diperlukan satu pendekatan atau evaluasi yang komprehensif melibatkan berbagai institusi terkait. Jadi bukan hanya pendidikan saja. Ya. Ini ada BNPT, kemudian mungkin dari instansi lain ya. Di sana harus dilihat adalah mengapa ini bisa terjadi. Bagaimana ini terjadi, faktor-faktor yang membuat ini terjadi itu dipelajari betul. Ini bagian siapa nih, institusi mana nih. Kemudian upaya apa yang harus dilakukan. Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan, misalnya Komdigi, oh ini bagian Komdigi ya. Ini psikologi, bagian psikologi. Tidak semata-mata untuk kasus ini dilakukan secara parsial. Karena kalau kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama kan sudah ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Di sana jelas dalam pasal 76C, pasal 80, pasal 54 itu perlindungan bagi seorang anak. Nah, apakah ini sudah berjalan atau tidak? Bagaimana kita memprotek, melindungi anak-anak itu? Siapa yang melindungi? Tentunya kan bukan hanya sekolah saja. Ini pasti keterkaitan orang tua dan institusi lain ini harus dilakukan secara komprehensif, secara terintegrasi dengan institusi terkait. Itu menurut saya demikian. Oke, Pak Wamen singkat saja untuk menjawab mungkin rasa kekhawatiran para orang tua. Perlukah sekolah-sekolah meningkatkan keamanan mereka atau mungkin Anda punya saran yang lain? Baik, saya tadi melanjutkan lagi dari Pak Ito. Betul Pak, jadi saya sepakat dengan Bapak, ini bukan hanya satu sisi saja, hanya kami menghindari untuk berbicara di luar apa yang menjadi porsi dan kewenangan Kementerian Pendidikan. Jadi itu BNPT dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun latar belakang saya kan sebagai guru besar hukum internasional, sebetulnya sudah gatal juga ingin berbicara dari sisi itu Pak Ito ya. Nah tapi kami dari pendidikan betul ini ada sinergi yang harus dilakukan pendekatannya. Karena mengkhawatirkan juga ini terjadi di dunia pendidikan dan pelakunya diduga dan itu Pak sesuatu yang mungkin sangat quote unquote istimewa ya, yang ini kan harus analisis yang komprehensif gitu. Nah, Mbak Afi, jadi kami sudah meningkatkan keamanan mereka, Pak Wamen, iya. Ya, kita sudah memastikan ya setelah kejadian ini harus terjamin hanya proses pembelajaran pendidikan yang ramah ya, aman dan nyaman. Itu yang bukan saja kami kampanyekan, akan tapi kami terus lakukan di sini. Nah, makanya untuk mitigasi yang jangka pendeknya sekarang untuk kasus ini kan adalah pemulihan kesehatannya ya dari para korban, termasuk trauma healingnya juga kami lakukan ya, untuk jangka pendeknya. Dan kemudian yang ketiga, kami memastikan agar tidak kemudian menjadi trauma berkelanjutan, maka proses belajar itu harus segera dilakukan meskipun untuk tahap awal sebagaimana sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI dengan daring terlebih dahulu. Dan jangka panjangnya ya sudah saya sampaikan yang tadi gitu. Dan ini kami sudah sampaikan perlu ada lintas kementerian, lintas kelembagaan karena ini tidak bisa diselesaikan oleh salah satu kementerian saja. Terima kasih Pak Wamen. Kita lihat sejauh apa tadi yang Anda sampaikan memang diterapkan secara baik dan benar di lingkungan pelajar dan sekolah, terutama di DKI Jakarta. Terima kasih banyak Prof. Atif Latiful Hayat untuk bergabung dalam diskusi kita di Top Issue pada malam hari ini. Pemirsa, kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kami sedang merancang sekarang peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah tentang sekolah yang aman. Nah, termasuk sekolah aman adalah menciptakan suasana belajar di mana ya aman dari segala macam bentuk kekerasan, berbagai macam tindakan seperti yang sekarang terjadi. Kemudian yang kedua, kami mencoba untuk merubah paradigmanya
ke arah paradigma yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan ada beberapa langkah yang dilakukan, tapi besok minggu depan ini kan dalam jangka waktu yang amat pendek. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Ya, tadi kan pertanyaan adalah bagaimana melengkapi orang yang pasif agresif. Sebenarnya banyak hal. Salah kan nggak bisa kebaca anak-anak pasif agresif ini. Sebenarnya fungsi BK kalau memang benar-benar optimal, dia bisa membaca perilaku calon korban kah, calon pelaku kah, apakah ini justru jadi badinya teman. Badi teman itu adalah yang melindungi temannya, itu bisa terbaca. Nah, ketika ada kasus seperti ini, kondisi orang yang pasif agresif ini bisa saja muncul nih sekarang ini, ke depan ini yang membahayakan menurut saya. Anda takut ini menginspirasi anak-anak yang lain dengan kondisi emotional state yang sama? Betul, oleh karena itu sekarang sekolah harus terjun untuk meningkatkan keterampilan teknik yang namanya asertif. Asertif itu adalah bisa mengungkapkan keberatannya tanpa menyakiti orang lain, tapi dia memiliki melindungi hak-haknya dia sebagai manusia. Nah, ini yang kadang-kadang belum nyampe ke ranah sekolah. Hanya wacana, nggak boleh bully, tapi tidak dilengkapi dengan teknik asertif tadi. Jadi misalnya gini, anak dibully. Dia mengatakan, oh saya tidak suka dilakukan seperti itu. Dan kemudian ada alur bicara dengan BK atau guru yang bertanggung jawab di situ, tapi tolong jangan sampai mengabaikan atau menjudge justru laporan korban. Banyak juga yang terlaporkan, tapi dianggapnya itu gitu aja biasa. Itu bercanda gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Betul, atau membenarkan. Iya, remaja itu biasa. Potensi menjadi bully yang lebih tinggi lagi. Dan ciri-ciri anak korban bully itu selalu kelihatan kok pasif dianya. Kalau orangnya ekstrovert mah bisa melawan langsung. Nah, cuman inilah pembekalan ini perlu sekarang ini langkah utama yang harus dilakukan di sekolah-sekolah supaya tidak terjadi hal yang sama. Oke, itu anggaplah masukan dan catatan untuk sekolah gitu ya. Saya ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, yang sempat jadi perhatian publik adalah pistol atau senjata yang kemudian tertulis nama-nama pelaku teror. Bahkan ada juga tulisan welcome to hell, kemudian neonazi. Ini hanya di anak ini atau ada fenomena tertentu yang mungkin harus kita waspadai? Betul, makanya saya tidak terlalu sepakat dengan istilah inspirasi. Karena kalau inspirasi itu seperti ide saja kan, gitu ya. Tapi ini sudah inspirasi, oke lah di awalnya begitu, tapi kemudian menginternalisasi dan terwujud dalam bentuk aksi. Jadi panjang ini ceritanya ini. Jadi bayangkan betapa si anak ini punya militansi luar biasa, mulai dari memahami apa itu 14 words yang juga tertulis di situ, lalu kemudian dia jadikan itu sebagai bagian dari dirinya, dan kemudian bayangkan dia pasti akan mungkin menyisihkan uang jajannya gitu ya, atau mungkin dari sumber-sumber lain untuk membeli hal-hal itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pemboman tadi. Ya, jadi bayangkan ini bukan sekedar inspirasi. Permasalahannya begini, bagi anak-anak muda level SLTA, maka apa yang kemudian menjadi sumber inspirasi itu sebenarnya nggak populer. Ya, mereka punya sejumlah khasanah yang jauh lebih populer, di mana anak-anak SLTA itu lalu lebih amuse ya, lebih bahkan menjadi semacam modeling mereka. Sementara ini kan beda nih, gitu ya. Dan boleh dibilang ini lebih menjadi konsumsi orang tua, konsumsi usia-usia 30-40 yang sudah mengerti apa itu ekstrem kiri kanan. Nah, saya pilih ini. Nah, sementara dia mungkin belum tahu ekstrem kiri, dia sudah langsung amuse, fascinated dengan ekstrem kanan ini. Sehingga ini apa memang ini satu model saja atau sesuatu yang memang sudah hasil recollection ya, sudah hasil pemikiran yang mendalam. Kalau tadi dikatakan bahwa yang bersangkutan sudah pernah coret-coret gitu ya, ada kemungkinan Bu, sebetulnya teman-teman nggak ngerti nih apa coret-coretnya itu. Karena tadi ini bukan sesuatu yang umum populer di antara mereka gitu ya. Sehingga kalau kita misalnya melaporkan, mengadukan, jangankan anak-anak, mungkin guru BK-nya pun juga bingung tuh apa makna daripada coret-coretan tersebut. Hal mana perlu dijelaskan oleh sesama yang lebih tua. Jadi dengan kata lain, ini memang siswa yang agak beda nih. Mungkin karena kecerdasannya lebih tinggi, tapi kemudian membuat dia unik dan berbeda, lalu menjadi super bully. Jadi dengan kata lain, super bully itu bukan karena dia miskin atau apa, tapi lebih kepada karena dia beda, dia bukan seorang yang bisa ngumpul bersama-sama lalu kemudian gitaran sama-sama, tapi memang beda, lalu dia menjadi super bully. Nah, itulah yang kemudian lalu menjadikan yang bersangkutan lalu seperti nobody dan
tadi ya membalas perbuatan Tapi teman-teman. memang Demikian. saya tambahkan sedikit ya Bang Adrianus, untuk seorang anak kadang-kadang sebelum melakukan suatu perilaku, kadang-kadang suka ada simbol-simbol yang dia torehkan. Seperti orang yang sebelum bunuh diri, dia banyak gambar-gambar tentang gantung diri misalnya. Itu seringkali terjadi seperti itu Bang. Apa semua guru BK memahami? Nah, oleh karena itu makanya kondisi-kondisi dan jadi simbol sekarang itu? selain guru BK juga ada kita sistem buddy di sekolah. Buddy itu dianggap adalah anak yang mampu bisa memiliki kapasitas yang lebih mature, yang bisa dia menjadi tempat curhatan. Karena kalau anak dengan anak bisa lebih enak dibanding mungkin anak yang otoritasnya lebih tinggi begitu. Nah, buddy di sistem buddy di sekolah sekarang udah mulai dilancarkan dan wajib dilancarkan. Karena ini membuka jalur komunikasi yang lebih efektif seperti itu. Seperti peer group, teman sepermainan, kurang lebih seperti itu ya, Mas Ani. Pak Ito, Bapak mau menanggapi soal tadi ada ekstrem kanan dan mungkin anak ini agak berbeda. Anda melihat bahwa apakah ada pihak eksternal yang mencoba untuk memberikan asupan informasi ini atau mungkin dia memang bergerak sendiri, mencari tahu saja sendiri, mungkin tersasar ke tayangan-tayangan ekstrim seperti itu? Ya, dalam kriminologi Mbak itu dikenal ada namanya istilah faktor korelatif kriminogen. Faktor yang menyebabkan terjadinya satu kejahatan. Nah itu kan saya tadi sampaikan bahwa mengapa ini bisa terjadi. Faktor apa yang mempengaruhi ini bisa terjadi. Kemudian tadi disampaikan Pak Menteri ya bahwa memang harus dibuat regulasi. Tapi regulasi itu tidak ada artinya kalau tidak diawaki oleh guru BK yang betul-betul profesional. Atau tidak konsisten. Kan biasanya kita nggak konsisten. Begitu ini kejadian lagi. Nah ini bagaimana supaya tidak ada kejadian lagi? Tentu ini ada langkah-langkah yang dilakukan tadi. Menghilangkan faktor korelatif kriminogen dalam bentuk tadi. Bagaimana kita duduk bersama mencari satu cara. Tadi dikampaikan sekolah aman. Kayak apa sih sekolah aman? Jangan lupa buat TKP itu bukan hanya di sekolah. Di luar pun bisa. Bully paling banyak itu bukan di sekolah. Bully itu terjadi atau perundungan terjadi di luar. Bahkan di media sosial. Ya, di luar daripada pengawasan daripada guru. Nah ini yang tentunya harus menjadi sesuatu yang dibicarakan. Bagaimana mencegah ini jangan sampai ini terjadi lagi. Baik. Tadi kita sudah bicara langkah yang diambil pemerintah, bagaimana pihak sekolah. Catatan berikutnya adalah para orang tua. Kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, kami akan lanjutkan. Tadi sebelum jeda saya katakan tadi apa catatan juga untuk para orang tua. Ini juga tidak terlepas dari sejauh mana orang tua memberikan waktu dan atensi kepada anak-anak mereka, Mas Ani. Sebenarnya di keluarga itu, keadaan keluarga pun juga bisa menjadikan anak itu membuat suatu keputusan perilaku tertentu. Keluarga yang berantakan, yang penuh dengan KDRT itu buat anak juga bisa agresif di luar sana. Jadi pelaku anak itu juga bisa meniru dari apa yang dia lihat di dalam keluarga. Juga termasuk tadi konten-konten yang dia pilih begitu. Makanya konten agresif segala macam mestinya perlunya dibatasi begitu. Yang kedua, apa yang orang tua harus lakukan adalah orang tua harus menjadi sahabat anak. Anak remaja itu adalah fase yang paling berat buat orang tua. Bahkan orang tua banyak yang menyerah karena didekati susah, enggak didekati susah. Jadi orang tua punya ide cara bagaimana mendekati dengan hobi kah, dengan topik-topik yang menarik kah, supaya terjadi suatu kedekatan emosional. Karena kalau tidak, kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak kita. Yang ketiga adalah bagaimana anak belajar regulasi emosi. Di usia remaja ini lagi hormon tumbuh-tumbuh, up and down segala macam, ingin diakui dan sebagainya. Nah, ketika anak tidak memahami emosi dia, tidak bisa merefleksikan emosinya dia melalui wadah hobi, wadah prestasi, maka dia akan cari cara untuk dengan cara cari cepat mendapatkan panggung, mendapatkan yang instan untuk mendapatkan suatu pengakuan. Yang ketiga adalah dukungan sosial, yaitu tadi teman yang baik, orang tua yang mendukung, sistem sekolah yang aman. Ini membuat anak menjadi aman ketika dia ada masalah, dia bisa mencurhatkan apa yang dirasa, yang dialami kepada orang-orang yang dia percaya tadi. Nah sekarang bahayanya Vi, saya khawatir anak-anak yang frustrasi, anak-anak yang tertekan, dia mencari wadah atau kelompok yang ekstrim. Tadi mungkin Bang Adrianus sudah bilang, nah kalau kelompok ekstrim ini itu bisa dicuci otak. Dan ini melakukan hal-hal yang di luar dugaan karena dia merasa ini diakui. Makanya ini perlunya nanti penyelidikan yang kita tunggu-tunggu. Jangan sampai ada wadah yang ternyata disusupi dari anak-anak yang frustrasi. Masuk ke anak-anak itu. Bang. Menyambung tadi soal cuci otak ya. Maka ada kemungkinan begini, Mbak. Paling nggak si pelaku ini mengambil gayanya, mengambil serunya dengan dia menyebut tokoh-tokoh ini dan menyebut juga kelompok yang
kalau kita dekati, dalami, ini ngeri nih, karena ini bicara soal cara berpikir kan, soal ideologi. Jadi dia hanya lihat pada gayanya. Sebagai contoh misalnya kemarin pada waktu 17 Agustus banyak orang mengibarkan bendera apa tuh, One Piece tuh. One Piece, itu gaya-gayanya atau orang ngerti filosofinya sih? Kelihatannya kita ini, Mbak, itu suka dengan gayanya, tapi tidak ngerti filosofi. Sebagai contoh misalnya musik rap, itu kan sebetulnya musik yang bicara soal pergolakan kelas tuh ya. Tapi kita ngambil enaknya, ngambil serunya gitu ya. Nah, moga-moga begitu, sehingga kemudian kita bisa menurunkan tensi ini gitu ya. Nah, memang dalam ini waktu yang menentukan ya untuk bicara mengenai apakah memang anak ini sebagai pelaku ini memang mengerti betul atau memang cuma gaya-gaya. Moga-moga gaya-gaya. Bang Adrianus, mungkin singkat saja. Ketika kemudian sampai saat ini kan yang kita ketahui sementara adalah ada peran bully atau perundungan terjadi di sekolah atas perilaku atau kejadian si anak ini. Perlukah pihak kepolisian juga untuk Pak Ito ini mengejar siapa pelaku dari perundungan si anak ini untuk mengetahui lebih jauh atau ternyata proses hukumnya berjalan ke depan? Ya, saya berpendapat dari sisi damage ya itu jauh lebih berat si pelaku ini pada saat melakukan peledakan dan menimbulkan korban daripada ketika dia dibully. Apalagi ketika saya mengambil pendapat bahwa memang sebetulnya anak ini memang punya satu pribadi yang berbeda sehingga kemudian dia dibully gitu ya. Ketimbang dia anak yang baik, anak yang inosen dan kemudian dibully gitu ya. Jadi saya kira untuk sementara pada titik ini saya berpendapat bahwa kita fokus saja pada pelaku anak ini agar kemudian dan juga lebih jelas dari sisi hukumnya, dari sisi proses formil dan materialnya untuk diproses ketimbang mundur melibatkan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Oke, baik. Pak Ito, kalau kemudian ternyata di saat ini kan mungkin kita masih menunggu pulihnya kondisi kesehatan si anak yang berkonflik dengan hukum ini gitu. Lalu proses hukumnya ke depan seperti apa sih Pak? Karena melihat bahwa ini juga masih kategorinya anak. Bisa jadi mungkin efek yang ledakan yang terjadi dia tidak bisa mengingat kejadian, tidak bisa menjawab dengan baik. Apakah memang penyidik ini bisa mendapatkan jawaban yang terang? Jadi pertama Mbak, penyidik ini tentunya harus bekerja keras untuk bisa mengungkap ya. Mengungkap motif, modus operandi dan apakah memang ada keterkaitan dengan jaringan atau dia lone wolf ya sendiri. Nah ini tentunya perlu nanti dibedakan apakah memang kepada terduga ini bisa dimasukkan dalam kategori melakukan tindakan terorisme atau tindakan kejahatan yang sifatnya ekstrim. Tapi kan kita harus lihat juga mempertimbangkan dia masih anak-anak ya. Kemudian yang kedua, saya ingat saya nonton film Arnold Schwarzenegger itu dia jadi polisi di sekolah. Di beberapa negara maju tuh polisi ada di sekolah. Kenapa sekarang mungkin dengan Pak Kapolri sudah punya program mendekatkan Polri kepada masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan ya sebagai salah satu tugas pokok, kita bisa mungkin bekerja sama dengan pendidik untuk bisa menempatkan polwan atau apa paling tidak ada satu efek deteren ya di sana. Nah, polisi ini tentunya bisa juga melaksanakan bagaimana pendekatan secara psikologis. Yang ketiga masalah hukum. Negara kita negara hukum. Bagaimanapun juga tentunya proses hukum, landasan hukum yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan kepada fakta, tapi dipertimbangkan juga dengan faktor-faktor lain yang terkait dengan kondisi pelaku tersebut. Baik, para narasumber terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dan pemirsa. Peristiwa ini menjadi cermin bahwa luka sosial bisa berujung pada kehancuran yang nyata. Ada retaknya relasi di ruang pendidikan harus menjadi PR kolektif agar sekolah menjadi tempat sembuh dan juga tumbuh. Ini adalah pekerjaan rumah bagi guru, orang tua bahkan negara. Sebab pendidikan tanpa kasih hanya menjadi aturan tanpa jiwa. Saya Afil Meknudiri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.